Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review atau menganalisa saham Astra International yang sudah patah tren ya. Kemudian kemarin sudah retest ke EMA 200-nya, ternyata hari ini confirm dia breakdown ya dari EMA 200-nya. Bagaimana potensinya untuk ASII atau Astra International dan satu saham lain yang juga berhubungan dengan Astra, yaitu Astra Autopart atau Auto. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama. Ada ASII atau Astra International Tbk. Kenapa saya bahas ASII? Kalau teman-teman cermati, sebenarnya saham ASII ini retest ya ke EMA 200-nya ya. Kemarin EMA 200-nya di sekitar 6.275. Dikoreksi di bawah, ditutup di bawah level 6.000-nya, level psikologis di 5.950. Dan hari ini dia konfirmasi di bawah EMA 200. Kenapa? Karena ditutup di level 5.950 atau turun 2,06%. Seperti itu. Tetapi kalau teman-teman lihat, ini masih berada di level psikologis di 6.000 ya. Kenapa? Walaupun penutupannya di bawah 6.000, tetapi body candle masih di area 6.000. Seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat, beberapa kali level 6.000 ini sempat menahan pergerakan dari saham ASII atau Astra International. Seperti itu. Sedangkan EMA 50-nya ada di sekitar 6.750. Posisi sekarang bisa dikatakan dia patah tren ya. Kalau sebelumnya dia uptrend, kemudian cenderungnya secara minor sudah mulai sideways di 6.500 sampai dengan 7.400. Kemudian sekarang sudah downtrend, patah tren menjadi downtrend. Seperti itu. Kemana arah pergerakannya? Kalau saya lihat secara chart, ini kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan walaupun masih ada kemungkinan dia tertahan di level support 6.000. Seperti itu. Kalau teman-teman lihat, ini koreksi 2 hari berturut-turut dikonfirmasi dengan ada volume ya. Volumenya ada, kemudian garis MACD juga mengarah ke bawah mengindikasikan tekanan jualnya cukup tinggi. Kita coba konfirmasi ke broker summary-nya. Ini saya coba lihatkan ASII dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 7. Seperti itu, ini jelas ya distribusi cukup masif oleh PD, AK, KZ, ZP, dan YU. Seperti itu. Jadi penurunan 3 hari berturut-turut ini disertai oleh distribusi yang cukup masif seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya untuk saham ASII, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya harusnya sudah cut loss atau minimal sudah taking profit ketika dia sudah patah trend dari uptrend menjadi sideways, atau misalnya kalau teman-teman mau tunggu di sekitar 6.500 sebenarnya sudah cukup oke. Seperti itu. Tetapi kalau seandainya teman-teman sudah punya dan masih hold sampai sekarang, apa yang harus dilakukan? Tergantung tujuan atau target teman-teman ya. Kalau untuk target jangka panjang, kemungkinan bisa balik di atas level 6.700 hingga 7.000 itu masih terbuka lebar. Tetapi masalahnya teman-teman hold berapa lama? Atau ada kemungkinan tidak, ASII ini bakal rebound kembali ke level 6.700 sampai dengan 7.000-an. Kalau kemungkinan masih terbuka karena kinerjanya fundamentalnya cukup oke ya untuk ASII. Nah,
teman-teman bisa untuk tambah muatan atau kurangi averaging price-nya dengan averaging down. Tetapi teman-teman perlu simak atau teman-teman perlu analisa di mana saham ASI ini harus minimal mulai ada pantulan atau tertahan seperti itu. Baru teman-teman mungkin bisa averaging down. Nah, takutnya kenapa? Kalau teman-teman misalnya mau averaging down di level 6000, tetapi kalau seandainya saham ASI ini hanya sementara tertahan di level 6000 malah melanjutkan penurunan, let's say kita bilang di sekitar 5600, 5500, kan sayang seperti itu. Jadi kalau menurut saya biarkan pisaunya jatuh dulu, mulai ada pantulan, mulai sedikit sideways. Nah, teman-teman mungkin baru bisa averaging down seperti itu. Sama halnya buat teman-teman yang ingin masuk di saham ASI. Jadi biarkan pisaunya jatuh dulu, mulai mereda tekanan jualnya, mulai ada akumulasi kecil-kecilan gitu, mulai ada akumulasi, teman-teman boleh spekulasi buy seperti itu. Tapi untuk sekarang sebaiknya jauhi dulu saham ASI seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham kedua, ada Auto. Astra Autopatik. Auto sendiri tanggal hari ini ya, tanggal 7 Juli 2022 mengalami kenaikan hampir 2% ke level 1125 atau naik 20 poin seperti itu. Kalau dilihat ini posisinya masih retest ke supportnya ya, support di sekitar 1100-an. Di sana ada support yang sempat beberapa kali menahan pergerakan dari saham Auto di sini. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan ini keempat. Nah, yang perlu teman-teman cermati adalah garis MACD-nya mulai mengarah ke bawah. Kemudian garis EMA 50-nya juga mengarah ke bawah, mulai mengarah ke bawah, walaupun posisinya masih di atas ya, di sekitar 1150, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 1130. Area EMA dengan area supportnya ini cukup berdekatan, dan penutupannya pun di sekitar 1125. Jadi ini belum ada tanda-tanda dia mampu kembali ya di atas EMA 50-nya seperti itu. Malah ada potensi dia mantul di EMA 200-nya, gagal break, malah dia mengalami penurunan seperti itu. Kalau untuk volume harian, kenaikan 3 hari ini volumenya kecil ya, relatif kecil seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari saham Auto. Untuk saham Auto kita bisa cek ada distribusi ya. Jadi kenaikannya disertai dengan distribusi, tidak ada akumulasi oleh CC, LG, CD, BK, dan OD. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau dilihat berkaca pada saham Astranya mulai downtrend, ada potensi bahwa saham yang berhubungan dengan Astra, let's say di Astra Auto Parts atau Auto ini akan juga mengalami atau minimal kurang lebih sama lah dengan saham induknya atau saham grupnya seperti itu. Nah, kalau berkaca dari seperti itu, maka ada potensi saham Auto ini gagal bertahan di atas EMA 200-nya ya, seperti itu. Ada potensi dia mantul di EMA 200 sebelum melanjutkan penurunan. Kemana arah pergerakannya? Kalau seandainya dia tidak mampu break dari EMA 200-nya, maka ada potensi dia akan retest ke support berikutnya, yaitu di sekitar 1050 sampai dengan 1070-an di sini. Di sini ada support yang beberapa kali mampu menahan pergerakan dari saham Auto. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Kalau untuk teman-teman yang belum punya, sebaiknya wait and see dulu. Kenapa? Karena dia belum mampu breakout atau kembali ke atas EMA 50-nya. Seperti itu, ada potensi dia melanjutkan penurunan. Kan sayang kalau teman-teman entry sekarang kemudian dibawa turun seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah atas 1200, apa yang harus dilakukan?
teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss apabila dia break dari level 1115 sampai dengan 1100-nya. Seperti itu, biar aman, minimalkan resikonya, seperti itu. Jadi, overall, saya akan bahas sedikit tentang IHSG. Kalau saya cekkan beberapa saham big caps-nya, masih distribusi, kemudian asing masih keluar, ada potensi IHSG akan mengalami tekanan, apalagi besok hari Jumat ada potensi profit taking seperti itu. Jadi kemungkinan besar IHSG akan mengalami koreksi seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan video kali ini. Mungkin saya buatnya agak molor ya dari jadwal yang biasanya, jadi mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.